Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan untuk hari ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Semoga berguna untukmu sekalian. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta kedua rasul, yaitu Santo Petrus dan Santo Paulus. Keduanya dikenal sebagai soko guru gereja. Petrus lahir di Betsaida, Galilea, sebuah kampung di tepi danau Genesaret. Sedangkan Paulus lahir di Tarsus, Asia Kecil, dari keluarga Yahudi yang berkewarganegaraan Romawi. Petrus adalah seorang nelayan tulen, rajin dan jujur, dan sangat ahli dalam pekerjaan sebagai nelayan. Paulus adalah seorang ahli pembuat tenda. Petrus tidak berpendidikan tinggi, sedangkan Paulus adalah seorang cerdas, terdidik, dan terpelajar, dan juga memiliki pribadi menarik. Ia belajar di Yerusalem pada Gamaliel dari kelompok Farisi. Petrus adalah pribadi yang menarik. Karena itu, Yesus menjadikannya sebagai muridnya. Petrus juga pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Paulus adalah seorang Farisi yang fanatik, yang selalu menyiksa, mengajar, dan membunuh murid-murid Yesus. Yesus menangkap Paulus dan menjadikan dia sebagai seorang rasul untuk bangsa-bangsa kafir. Walaupun keduanya berdosa, tapi keduanya tidak kehilangan suara hati. Keduanya berdosa, tapi keduanya tetap memohon ampun dari Yesus atas kesalahan mereka. Dan Tuhan mengampuni mereka. Tuhan bahkan tetap menyayangi mereka. Tuhan mengubah mereka menjadi alatnya. Keduanya memiliki watak yang keras dan pribadi yang kokoh dan tangguh. Keduanya menunaikan tugas Kristus dengan caranya masing-masing. Petrus berkobar semangatnya dan spontan berkarya di pusat Yerusalem. Sedangkan Paulus yang tak kenal lelah berkarya di daerah-daerah. Yesus mengangkat Petrus menjadi pemimpin para rasul dan pemimpin gereja yang pertama. Dalam Injil hari ini, ketika Yesus bertanya kepada para muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Para murid Yesus memberikan jawaban yang berbeda-beda. Ada yang menyatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Yesus adalah Elia. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tetapi Petrus secara tegas mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mendengar jawaban Petrus itu, Yesus meminta Petrus untuk bahagia karena apa yang ia katakan itu bukan dari dirinya sendiri, tapi Allah sendiri yang telah menyatakannya kepadanya.
Yesus mempercayakan umatnya kepada Petrus dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus pun memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Apa yang Petrus lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam bacaan pertama hari ini dikisahkan bahwa pada masa pemerintahan Raja Herodes, Petrus ditangkap dan dipenjara serta diawasi dengan sangat ketat. Namun berkat doa umat, Tuhan mengutus malaikatnya dan membebaskan Petrus. Tentang hal ini, Petrus sendiri bersaksi bahwa sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan oleh orang Yahudi. Paulus juga memiliki iman yang mendalam kepada Kristus. Ia memaknai penderitaannya dengan sukacita, dan penderitaan yang dialaminya itu dipersatukan dengan penderitaan Kristus. Paulus amat yakin bahwa telah tersedia baginya mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Tuhan kepadanya. Karena itu, Paulus dengan yakin mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Paulus yakin bahwa Tuhan tetap mendampingi dan menguatkannya agar melalui dia, Injil dapat disampaikan kepada semua orang. Paulus yakin bahwa hidupnya terjamin di tangan Tuhan, karena Tuhan akan menyelamatkannya dan menerimanya dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pesta kedua tokoh yang kita rayakan hari ini menyadarkan kita untuk selalu memiliki suara hati. Walaupun kita berdosa, tapi kita mestinya tidak kehilangan suara hati. Kita berdosa, tapi kita perlu memohon ampun dari Tuhan atas dosa dan kesalahan kita. Dan Tuhan pasti akan mengampuni kita. Tuhan akan tetap menyayangi kita. Tuhan akan senantiasa mengubah kita menjadi alatnya. Melalui watak dan keunggulan pribadi yang kita miliki, Tuhan ingin kita menunaikan tugasnya dengan cara kita masing-masing. Meskipun kita memiliki kekurangan, tapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk menjauh dari Kristus. Kita diajar untuk semakin beriman kepada Kristus dan setia menjadi murid Kristus. Tentu menjadi murid Kristus tidak gampang, karena pasti akan mengalami penderitaan dan kesulitan hidup. Namun, tetaplah yakin bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan senantiasa menyertai kita sampai akhir. Tuhan akan selalu menyertai kita bila kita berani bertekun di dalam doa dan setia mengikuti jalannya. Kita mesti memiliki iman yang mendalam kepada Kristus. Kita mesti belajar dari Santo Petrus untuk selalu terbuka diri, hati, dan pikiran di hadapan Tuhan, dan membiarkan Tuhan memberitahu kita siapa itu Yesus, sehingga kita sampai kepada jawaban, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita juga mestinya belajar dari Santo Paulus yang selalu memaknai penderitaannya dengan sukacita. Kita diajar untuk mempersatukan penderitaan yang kita alami itu dengan penderitaan Kristus, agar kita pun dengan tegas dan dengan penuh iman mengatakan, sudah tersedia mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Tuhan kepada kita. Tetaplah beriman kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menjamin keselamatan hidup kita. Tuhan akan melepaskan kita dari setiap usaha yang jahat. Tuhan akan setia mendampingi dan menguatkan kita, agar melalui kita, Injilnya dapat disampaikan kepada semua orang. Fokuslah pada, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kita mesti berjalan sampai akhir dengan tetap beriman kepada Kristus. Kita mesti merasa bangga karena salib Tuhan. Teruslah berpegang teguh pada kebenaran yang telah kita terima dan kita yakini. Berusahalah untuk selalu menyediakan waktu untuk Tuhan.
Belajarlah untuk melayani dengan hati dan perhatian. Jika mengalami penderitaan, tidak usah mengeluh, tapi bersyukurlah bahwa di dalam penderitaan, iman makin bertumbuh. Belajarlah untuk selalu berteman dengan Yesus. Belajarlah untuk selalu berjalan bersama Tuhan. Belajarlah untuk selalu sujud menyembah Tuhan. Jika kita selalu berteman dengan Tuhan, selalu berjalan bersama Tuhan, dan selalu sujud menyembah Tuhan, maka kita dapat berjalan sampai akhir. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar memampukan kita untuk dapat berjalan sampai akhir. Amin. Salve, Tuhan memberkatimu sekalian.